Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Lestari, praktikan dari kelompok 3. Mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 6 soal pertama yang akan saya jawab, yang dimana lampiran soalnya itu. Nah, di sini langsung saja kita bahas untuk lampiran soal yang pertama. Itu yang pertama, soalnya itu, buatlah program hitung AB dengan B dapat berupa bilangan negatif menggunakan function rekursif tanpa operator kali dalam program. Nah, langsung saja di sini untuk flowchartnya itu ada fungsi main, yang di mana di sini ada start, lalu input A dan input B, lalu di sini input A pangkat B, yang dimana mencetak output NDL dan N. Nah, lalu di sini fungsi pangkat itu ada start, lalu B, lalu proses B sama dengan 0 jika dia bernilai true akan mencetak return 1, dan jika ia bernilai false ia akan mencetak hasil sama dengan pangkat A, B besar dari 0, B min 1, B plus 1 jumlah sama dengan 0. Nah, di sini masuk ke perulangan I dari 0 hingga B lebih besar dari 0 min 1, di mana jika ia bernilai true maka ia akan menampilkan output jumlah plus sama dengan hasil yang akan disimpan ke array i++. Lalu jika ia bernilai false, ia akan melakukan proses lagi, yaitu B besar dari 0, yang dimana jika ia bernilai true, ia akan mencetak output return jumlah, dan jika ia bernilai false, ia akan mencetak return 1, 0 per jumlah, lalu ending. Nah, selanjutnya kita ke bagian CPP-nya. Nah, di sini sudah saya buat codingannya, itu langsung saja saya bahas. Yang pertama ada fungsi include iostream, di mana yang merupakan header dari pemrograman. Lalu yang kedua ada fungsi using nested std, yang dimana itu merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada kompiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Lalu di sini ada variabel A dan B yang bertipe data integer. Lalu kita cek jika B sama dengan 0 maka return 1. Di sini hasil sama dengan pangkat A, B besar dari 0, B kurang dari 1, B plus 1. Di sini juga ada jumlah sama dengan 0, di mana kita masuk ke perulangan for integer I sama dengan 0, I kurang dari B besar dari 0, A min A, I plus plus. Lalu di sini jumlah plus sama dengan hasil. Nah, setelah itu kita cek lagi, jika B besar dari 0 maka ia akan menghasilkan return jumlah, dan jika tidak maka ia akan menghasilkan return 1 per jumlah. Nah, kita masuk ke fungsi main, yang dimana in main merupakan fungsi yang dimana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Nah, di sini ada variabel A dan B yang bertipe data integer. Lalu di sini ada tampilkan ke layar masukkan basis A, di mana di sini maksudnya program meminta pengguna untuk memasukkan basis A, lalu disimpan ke variabel A. Lalu ia juga meminta memasukkan pangkat B dan menyimpan di variabel B. Nah, di sini program meminta atau kita tampilkan ke layar A pangkat B, lalu return 0. Ataupun jika tidak ingin digunakan tidak masalah karena tidak terlalu berpengaruh. Nah, itu saja codingan yang telah saya buat. Langsung saja kita run.
Nah, di sini diminta masukkan basis A. Itu kita misalkan 2, lalu kita enter, masukkan pangkat, kita misalkan pangkat 4. Nah, jadi di sini setelah kita masukkan basis A itu 2 dan pangkat, masukkan pangkat itu 4, nah, jadi 2 pangkat 4 itu hasilnya sama dengan 16. Nah, itu untuk lampiran soal yang pertama. Nah, langsung kita ke lampiran soal yang selanjutnya. Nah, Koza, ada 12 video kamu record. Apa caranya? Nah, di sini untuk soal selanjutnya itu, nah, di sini untuk soal selanjutnya itu ada soal di mana buatlah program untuk menampilkan n buah bilangan dengan pola 1, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19, 28, dan sebagainya. Dimulai dari bilangan ke X dan tampilkan penjumlahan dari bilangan yang ditampilkan serta rata-rata selisih setiap bilangan. Buatlah dengan metode call by reference. Nah, di sini ada contohnya itu di mana n sama dengan 4 dan kita input n sama dengan 4 dan x sama dengan 6. Di sini maka akan eh, keluar deretnya itu 4, 6, 9, dan 13, jumlahnya 32, rata-rata selisih itu 15. Nah, cara menghitung rata-rata yang dimaksud itu ada 6 dikurang 4 itu sama dengan 2, 13 dikurang 4 itu sama dengan 9, 13 dikurang 6 itu 7, 9 kurang 4 itu 5, dan sebagainya. Dan rata-ratanya itu jadi ada 5. Nah, itu untuk soalnya. Langsung saja kita bahas untuk flowchartnya. Nah, di sini sudah ada beberapa flowchart. Yang pertama itu ada fungsi main, yang dimana itu start, lalu input variabel n dan x, uh, melakukan proses deret array 100 sama dengan 0 dan jumlah sama dengan 0, indeks sama dengan 0. Lalu di sini akan mencetak deret, lalu lakukan lagi proses tampilkan deret xn, jumlah deret dan indeks. Lalu di sini jumlah sum selisih sama dengan 0, count sama dengan 0. Di sini hitung rata selisih, deret, indeks, sum selisih, count. Lalu akan menampilkan output sum selisih per count. Dan yang terakhir ending. Nah, itu untuk fungsi main. Selanjutnya kita ke fungsi hitung pola, di mana itu yang berawal dari start, lalu indeks kurang dari 3, jika benar akan menghasilkan hasil 1 return. Lalu di sini untuk jika ia bernilai false itu akan melakukan proses hitung pola, di mana itu ada hitung pola 1, hitung pola 2, dan hitung pola 3, dan sebagainya. Lalu hasil sama dengan A plus B, dan yang terakhir ending. Itu untuk fungsi hitung pola. Selanjutnya kita lanjutkan dengan fungsi tampilkan deret, di mana ini ada start, lalu n sama dengan 0. Jika ia bernilai true akan menghasilkan return, dan jika ia bernilai false akan melakukan proses hitung pola, di mana x1 deret, x1 deret, indeks jumlah t sama dengan jumlah t sama dengan deret array index.
Lalu di sini dilanjut, jika ia bernilai true tadi, setelah return ia akan langsung eh, ke ending. Jika ia false, ia akan melakukan lagi eh, direct index, lalu index plus plus, dan yang terakhir menempelkan output, tampilkan deret x plus 1 n min 1 jumlah deret dan indeks. Nah, selanjutnya untuk fungsi hitung rata selisih, yang pertama itu ada star, lalu lakukan proses i besar dari sama dengan size, yang dimana jika ia bernilai true akan menghasilkan return, dan jika ia bernilai false akan melakukan lagi proses j besar dari sama dengan size, yang dimana jika ia bernilai true akan menghasilkan proses hitung rata selisih, deret size, sum selisih, count, i plus 1, 0, return. Dan jika ia bernilai false, ia akan melakukan proses lagi, i sama dengan j, yang dimana jika ia bernilai true lagi, ia akan menghasilkan proses sum selisih plus sama dengan ABS, deret ray j dikurang deret ray i, si on plus plus. Lalu jika ia bernilai false, ia akan mencetak eh, output di mana hitung rata selisih deret, size, sum selisih, dan count i, j plus plus, dan yang terakhir ending. Nah, itu untuk flowchartnya. Selanjutnya kita ke bagian CPP-nya. Nah, di sini sudah saya buat codingannya. Nah, di mana di sini yang pertama ada include your strength, yang dimana merupakan header header dari pemrograman. Yang kedua ada using namespace std, yang dimana itu perintah yang di perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Lalu ada integer, ada indeks dan hasil itu bertipe data integer. Lalu jika indeks kurang dari 3 maka hasil sama dengan 1. Nah, di sini juga ada variabel a, b, dan c yang bertipe data integer. Lalu di sini eh, ada juga variabel x, n, jumlah deret array, dan indeks bertipe data integer juga, di mana jika n sama dengan 0 akan menghasilkan return. Lalu di sini hitung pola, ada jumlah plus sama dengan juga, lalu di sini tampilkan ke layar deret array index, lalu indeks plus plus. Lalu di sini juga tampilkan deret x plus 1, n min 1 jumlah deret dan indeks. Lalu di sini juga ada deret array, size, sum selisih, count, i sama dengan 0, j sama dengan 0 yang bertipe data integer juga. Lalu jika j besar dari sama dengan size maka return. Cek lagi jika j besar dari sama dengan size maka hitung rata selisih dan return. Di sini kita cek lagi jika i tidak sama dengan j maka sum selisih plus sama dengan ABS atau deret ray j dikurang deret ray i. Lalu di sini juga ada fungsi main, yang dimana program utama dan fungsi utama diletakkan setelah tanda kurung perawal ini. Nah, di sini ada variabel n dan x yang bertipe data integer. Lalu di sini tampilkan ke layar, masukkan jumlah n, simpan ke variabel n, lalu tampilkan ke layar, masukkan angka awal x, lalu simpan ke variabel x. Sini juga ada deret array 100 sama dengan 0, jumlah sama dengan 0, dan indeks sama dengan 0 bertipe data integer. Lalu di sini juga ada tampilkan ke layar deret, di mana di sini juga ada tampilkan ke layar jumlah, lalu yang terakhir tampilkan ke layar rata-rata selisih atau sum selisih. Nah, itu untuk codingan soalnya. Langsung saja kita run. Nah, di sini masukkan jumlah n itu ibaratkan 2, lalu kita enter, masukkan angka awal x, kita masukkan 3. Nah, di sini di sini deretnya itu ada 2 dan 3, jumlahnya 5, rata-rata selisihnya 1. Nah, itu untuk soal yang kedua. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Sini, di mana
Di sini ada program meminta teach touch to terdapat opsi di akhir permainan untuk keluar atau main ulang. Nah, di sini sudah ada flowchartnya yang dimana ada start, lalu jalankan permainan, papan permainan, input pilihan, lakukan proses eh, pilihan sama dengan besar dari X, pilihan sama dengan Y, lalu di sini jika ia bernilai true akan menghasilkan output main, dan jika ia bernilai false akan menampilkan output terima kasih telah bermain, lalu ending. Nah, di sini juga ada flowchart fungsi tampilkan papan di mana ada start, lalu proses R sama dengan 3, itu jika ia bernilai true akan eh, mencetak return, jika ia false akan melakukan proses lagi yang dimana C sama dengan 3, lalu sama seperti tadi akan melakukan proses ini sampai proses tidak terpenuhi, dan yang terakhir ending. Nah, di sini juga ada proses atau flowchart fungsi cetak menang, di mana di sini ada start, lalu R sama dengan 3. Di sini return 0. Lalu lakukan proses cek menang bagian A, lalu di sini juga ada cek bagian B papan, lalu cetak output return cek menang papan permainan R plus I, dan yang terakhir ending. Nah, di sini juga ada flowchart fungsi cek seri di mana start lalu R sama dengan 3, return 1. Di sini ada juga proses C sama dengan 3, return cek seri, lalu lakukan lagi proses papan, array R dan array C, lalu mencetak output return cek seri, lalu yang terakhir ending. Nah, itu untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita ke bagian CPP-nya. Nah, di sini sudah saya buat juga C++-nya. Nah, di sini codingan yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada fungsi include iostem yang merupakan header pemrograman. Lalu ada using Nashville std yang merupakan perintah kepada kompiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Lalu ada jika R sama dengan 3 akan menghasilkan return, jika C sama dengan 3 akan menampilkan ke layar NDL, lalu di sini sama seperti tadi akan tampilkan ke layar papan, array R dan array C. Jika C kurang dari 2, maka tampilkan ke layar I. Lalu lanjut lagi di sini cek menang. Nah, di sini untuk cek menang itu jika R sama dengan 3 maka return 0. Jika papan array R, array 0 sama dengan pemain, dan papan array I dan array 1 sama dengan pemain, dan sebagainya, maka akan mencetak return 1. Sama juga seperti if yang ini. Selanjutnya akan mencetak return cek menang. Lalu di sini ada cek seri dan isi papan. Nah, di sini juga ada jalankan permainan. Kita akan cek menang, cek seri di sini. Lalu di sini ada baris dan kolom yang bercerita data integer. Lalu kita tampilkan ke layar giliran pemain. Nah, di sini ada tampilkan ke layar masukkan baris. Nah, di sini masukkan baris dan kolom. Nah, di sini kita akan simpan ke variabel baris dan kolom. Nah, untuk di sini. Lalu di sini juga ada if seperti tadi, yang dimana di sini kita akan menjalankan permainan. Apakah posisi tidak di mana di sini program meminta kita ditampilkan ke layar posisi tidak valid dan coba lagi. Nah, di sini juga ada fungsi in main yang dimana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah tanda kurung kurawal ini. Nah, lalu di sini ada papan array 3, ini baris 3 dan kolom 3 ini bertipe data integer char. Lalu pemain sama dengan X juga bertipe data char. Lalu di sini tampilkan ke layar selamat datang di TikTok tuh jalankan permainan. Lalu di sini ada variabel, ada pilihan yang bertipe data char, lalu tampilkan ke layar main lagi.
eh, kita simpan di pilihan. Lalu di sini jika pilihan sama dengan Y, pilihan sama dengan Y, maka kita akan main dan jika tidak, maka akan menampilkan ke layar terima kasih telah bermain. Itu untuk codingannya. Selanjutnya langsung saja kita run. Nah, di sini sudah ada selamat datang di TikTok tuh giliran pemain X. Nah, masukkan baris 0 sampai 2 baris dan kolom. Nah, di sini kita masukkan baris kedua, kolom ke sini kita masuk dua, lalu kolom ke juga kita enter. Nah, jadi di sini giliran lanjut lagi. Nah, kita masukkan atau bisa kita pilih mau berapa. Lalu di sini permainan seri, main lagi. Nah, sini main lagi ya, lanjut. Nah, di sini pemain X menang, di mana kita eh, main lagi itu kita suka dua. Lalu kita enter. Nah, jadi di sini pemain X menang lalu main lagi itu terima kasih telah bermain. Nah, itu untuk program nomor 3. Selanjutnya kita ke program selanjutnya kita ke Lamsel berikutnya. Nah, di sini ada Lamsel selanjutnya di mana soalnya itu terdapat N buah kertas dengan ukuran masing-masing kertas berupa pi x li, di mana I anggota I N ukuran setiap kertas berbeda. Nah, di sini uh,
Sudah saya buat flowchartnya di mana itu ada fungsi main. Di mana di sini ada start, lalu input n. Di sini kita lakukan proses panjang array 100, lebar array 100, lipatan array 100 dan luas array 100. Di sini input kertas, lalu n, panjang, lebar, lipatan dan 0. Lalu di sini proses kertas di mana n, panjang, lebar, lipatan, luas dan 0. Lalu di sini keluaran dan tampilkan luas, lalu ending. Nah, di sini juga ada fungsi lipatan kertas di mana start, lalu lipat, langkah P X 1 NDL. Lalu sini langkah kurang dari M jika bernilai true akan P sama dengan 2, jika ya false akan 1 sama dengan 2. Lalu menampilkan output lipat kertas, dan terakhir ending. Lalu sini juga ada fungsi luas, ada flowchart fungsi hitung luas di mana ada start. Di sini ada eh, luas sama dengan P kali L dan ending. Lalu di sini juga ada flowchart fungsi input kertas di mana start, lalu posisi eh, besar dari sama dengan N jika ia bernilai true akan return dan langsung ke N jika ia bernilai false ia akan ke posisi plus satu, panjang posisi, lebar posisi, lipatan array posisi, lalu akan menampilkan output input kertas dan ending. Nah, di sini juga ada fungsi proses kertas dan fungsi tampilkan luas. Nah, di sini eh, ada start, proses posisi besar dan sama dengan n. Jika bernilai benar dia akan retro, dan jika ia benar salah akan melakukan proses seperti ini hingga tidak terpenuhi. Lalu di sini juga ada di sini ada start, lalu uh, cek proses posisi besar dari sama dengan satu. Jika ia benar true akan menghasilkan retro, dan jika ia benar false akan menampilkan posisi plus satu, luas array posisi NDL dan menampilkan output tampilkan luas dan ending. Nah, itu untuk soal yang nomor 4. Selanjutnya kita ke bagian CPP-nya di mana di sini sudah saya buat. Nah, di sini sudah ada codingannya di mana ada include Yoster yang merupakan header dari pemrograman, using namespace std, lipat kertas, di mana di sini ada variabel p, l, m, dan langkah bertipe data integer. Nah, lalu ada langkah kurang dari m. Nah, di sini ada beberapa fungsi, lalu kita langsung saja ke fungsi inMain, di mana ada variabel n yang bertipe data integer, lalu tampilkan ke layar, masukkan jumlah kertas dan simpan di variabel n. Lalu di sini yang terakhir tampilkan ke layar keluaran. Nah, ini untuk codingannya. Selanjutnya langsung saja kita run. Nah, di sini masukkan jumlah kertas. Di sini program meminta kita untuk masukkan jumlah kertas, dan di mana kita ibaratkan itu 3, lalu kita enter, masukkan panjang kertas pertama itu 5, lalu 7. Di sini masukkan jumlah lipatan. Nah, kita masukkan panjang dan lebar kertas kedua. Lalu kita masukkan jumlah lipatan. Kita masukkan jumlah lebar panjang kertas. Kita masukkan terusnya. Jadi di sini ada makalah 1, makalah 2, makalah 3, dan keluaran. Di mana di sini ada satu banding keluaran kertas pertama itu 1, keluaran kertas kedua dan ketiga itu 0. Nah, itu untuk codingan yang soal keempat. Selanjutnya kita soal ke-5 atau yang ke-6. Nah, di sini
Sudah ada soalnya di mana program menghitung variasi populasi berukuran N menggunakan function rekursif dan tanpa menggunakan variabel global. Nah, di mana di sini ada fungsi main, fungsi hitung jumlah, fungsi hitung total selisih kuadrat, dan ada fungsi hitung varians dan fungsi input data. Lalu ada juga fungsi tampilkan hasil. Nah, ini beberapa flowchart yang telah saya buat mengenai soal nomor 6. Nah, langsung kita ke bagian CPP-nya, di mana di sini ada input IOStream, header dari pemrograman, using Netspeed STD, perintah yang digunakan untuk memanggil kompiler kita akan menggunakan semua fungsi. Lalu di sini ada void hitung jumlah, hitung total selisih kuadrat, hitung varians, input data, tampilkan hasil. Lalu di sini ada fungsi main, yang dimana di sini ada variabel n yang bertipe data integer. Lalu tampilkan ke layar, masukkan jumlah data dan simpan di variabel n. Lalu di sini juga ada input, ada data array 100 itu bertipe data integer. Tampilkan ke layar, masukkan n angka, lalu input data. Nah, dan inilah coding yang telah saya buat. Langsung saja kita run. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan jumlah data itu 5, lalu masukkan 5 angka. Ini ada, saya masukkan 2, ya, 5, 6, 9. Kita enter. Jadi untuk varian populasinya itu untuk masukkan jumlah data 5 dan masukkan 5 angkanya itu yaitu 2, 3, 5, 6, dan 9 itu varian populasinya 6. Nah, itu untuk program yang ini. Kita masuk ke program selanjutnya, itu program terakhir dari 6 soal pertama, di mana di sini kita masuk ke, nah di sini ada soalnya itu inputkan M dan N, hitung hasil dari M, N plus M plus 1, N min 1 plus M plus 2, N min 2 plus titik-titik plus hingga NM menggunakan function rekursif tanpa ada operator kali dalam program. Nah, di sini ada fungsi main, di mana ada start, input MN, lalu lakukan proses hasil sama dengan hitung ekspresi MN, hitung hasil perhitungan, hasil NDL dan ending. Di sini juga ada fungsi kali, di mana start, lakukan proses B sama dengan 0, di mana return 0. Ada juga lakukan proses B kurang B besar dari 0. Di sini masukkan return 0 plus kali, di sini return 0 dikurang kali, dan NDL. Ada juga di sini fungsi pangkat, yang dimana start lalu kita proses B sama dengan 1, jika bernilai false akan, jika bernilai true akan menghasilkan return 1, dan jika bernilai false akan mencetak return kali, dan NN. Lalu selanjutnya ada fungsi hitung ekspresi, yang dimana berawal dari start, lalu kita proses N besar dari N, jika bernilai true akan mencetak return 0, dan jika bernilai false akan mencetak return pangkat, dan ending. Nah, ini untuk soal dan flowchartnya. Selanjutnya kita ke CPP-nya. Nah, di sini sudah saya buat codingannya, itu ada input IOStream, using Netspeed STD, lalu ada kali, di mana variabel A dan B bernilai bertipe integer, di mana jika B sama dengan 0 return 0, jika B kurang dari besar dari 0 itu return A plus kali A B min 1. Lalu di sini return kali A min B. Nah, di sini uh, ada variabel A dan B bertipe yang untuk pangkat yang bertipe data integer. Lalu jika B sama dengan 0 itu return 1. Lalu di sini ada hitung ekspresi, di mana ada variabel M dan N yang bertipe data integer. Lalu jika M besar dari N maka return 0. Lalu di sini ada fungsi main, yang dimana ada variabel M dan N yang bertipe data integer. Lalu tampilkan pesan atau tampilkan ke layar, masukkan nilai M lalu simpan di variabel M. Di sini ada tampilkan ke layar, masukkan nilai N, lalu simpan di variabel N, dan hasil sama dengan hitung ekspresi MN, dan tampilkan ke layar hasil perhitungan. Nah, langsung saja kita run.
Nah, setelah kita run di sini masukkan nilai N, lalu kita masukkan nilai N, dan di sini hasil perhitungannya yaitu 81. Nah, mungkin itu saja pembahasan beberapa soal dari saya. Sampai bertemu di pembahasan soal selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.